Ketika menciptakan konsep desain sangat penting untuk memahami dan mengidentifikasi ruang lingkup konsep secara menyeluruh. Ini melibatkan proses mengidentifikasi batasan-batasan yang akan memandu pengembangan desain tanpa mengorbankan fokus atau menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Mari kita telaah lebih dalam mengapa menentukan ruang lingkup konsep adalah langkah penting dalam perjalanan desain. Menghindari pengaburan fokus. Dengan mengidentifikasi batasan-batasan, tim desain dapat menjaga fokus pada tujuan utama proyek. Tanpa batasan yang jelas, desain dapat menjadi kabur dan kehilangan arah. Ruangan lingkup konsep membantu mempertahankan visi asli dan menghindari deviasi yang tidak diinginkan. Mengelola harapan yang realistis, mengidentifikasi ruang lingkup konsep juga membantu dalam mengelola harapan. Hal ini penting terutama ketika berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan anggota tim. Dengan menyatakan dengan jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam konsep desain. Dengan menyatakan dengan jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam konsep desain, ekspektasi dapat disesuaikan dengan realitas proyek. Mengidentifikasi aspek yang tidak dapat diintegrasikan. Terkadang ada aspek-aspek yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam desain akhir karena berbagai pertimbangan seperti kendala teknis atau batasan anggaran. Identifikasi ini membantu menghindari upaya yang sia-sia dan memungkinkan tim untuk fokus pada elemen-elemen yang dapat diwujudkan dengan sukses. Kemudian selanjutnya memberikan panduan bagi tim desain. Ruang lingkup konsep memberikan panduan yang jelas bagi anggota tim desain. Ini membantu mencegah munculnya pertanyaan atau ketidakjelasan yang dapat menghambat kemajuan proyek. Semakin jelas ruang lingkup, semakin mudah bagi tim untuk berkolaborasi dan menyelaraskan usaha mereka. Mengurangi ketidakpastian, tentu saja setiap proyek desain akan melibatkan sejumlah ketidakpastian. Namun, dengan menentukan ruang lingkup konsep, ketidakpastian dapat dikelola dengan lebih baik. Tim dapat fokus pada elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur, sementara tetap siap untuk menangani tantangan yang mungkin muncul. Memperjelas kriteria evaluasi. Dalam proses evaluasi desain, kriteria yang jelas sangat penting. Ruang lingkup konsep membantu memperjelas kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan desain. Ini menciptakan kerangka kerja yang objektif untuk menilai apakah desain memenuhi persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengakomodasi keterbatasan. Terkadang ada keterbatasan tidak dapat dihindari seperti batasan anggaran atau kendala teknis. Dengan merinci ruang lingkup konsep, tim desain dapat mengakomodasi keterbatasan ini sejak awal. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan solusi yang kreatif dan efektif di dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan. Mendukung proses pengambilan keputusan. Pada saat-saat kritis selama pengembangan desain, ruang lingkup konsep berfungsi sebagai panduan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan dengan pilihan atau perubahan yang mungkin, tim dapat merujuk pada ruang lingkup untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap konsisten dengan visi dan batasan yang telah ditetapkan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui ruang lingkup konsep, tim dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini menyangkut pengelolaan waktu, tenaga kerja, dan dana dengan lebih efisien karena setiap elemen yang diusulkan telah diukur melawan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Kesimpulannya adalah
Menetapkan ruang lingkup konsep adalah langkah kritis dalam proses desain. Ini memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan konsep yang sukses dan implementasi yang efektif. Dengan mengidentifikasi batasan-batasan dan mengidentifikasi ruang lingkup yang jelas, tim desain dapat memastikan bahwa mereka bergerak maju dengan arah yang tepat, menghasilkan solusi yang inovatif dan sesuai dengan tujuan proyek. Kita yang luar biasa Pak Prayogo Eskom Mkom. Apa kabar Pak? Baik. Masih semangat ya? Semangat untuk sharing. Wah luar biasa banget semangat Pak Prayogo, nggak habis-habis ya teman-teman juga harus tetap selalu semangat belajar dalam kelas ini. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa nih Pak definisi dari penerapan konsep desain? Definisinya, menetapkan konsep desain adalah tahap dalam proses desain di mana ide-ide awal dikembangkan menjadi kerangka desain yang lebih konkret. Ini melibatkan menggabungkan